Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailah Natsma Ramadhani, mahasiswi psikologi semester 2 UIN Wali Songo Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan 2. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal. Sebenarnya, apa itu kesehatan reproduksi? Nah, menurut WHO sendiri, kesehatan reproduksi adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Kesehatan reproduksi yang dimaksud di sini juga termasuk di mana seseorang mampu memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman, serta memiliki kemampuan dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering melakukannya. Kemudian di sini saya mengambil teori perkembangan dari Erik Erikson pada tahap intimacy versus isolation. Pada saat usia 19 sampai 29 tahun merupakan tahap ketika individu akan berusaha untuk membangun komitmen dan hubungan yang dekat dengan orang lain. Jika individu berhasil melewati fase ini, maka ia akan merasakan cinta serta kasih sayang. Sementara jika individu tersebut gagal dalam melewati fase ini, ia akan merasa terasing dari orang lain. Memasuki masa-masa dewasa ini, kita akan berusaha membangun komitmen dan kelekatan yang mengarah pada keintiman. Namun, sayangnya, pada fase mencari cinta ini, seseorang seringkali melupakan kesehatan reproduksi, sehingga menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada free sex. Pada zaman yang bebas dan semakin maju ini menjadikan free sex sebagai hal yang wajar dan lumrah dilakukan oleh kalangan remaja maupun dewasa awal. Padahal kenyataannya hal ini memberikan dampak negatif utamanya pada kesehatan reproduksi. Kemudian ada IMS atau infeksi menular seksual, yaitu salah satu dari dampak free sex juga, seperti contohnya penyakit HIV atau AIDS yang sudah banyak sekali korbannya. Penyakit menular ini juga berdampak pada kesehatan fisik seperti penurunan kekebalan tubuh, ruam kulit, hingga pembekakan kelenjar getah bening. Kemudian pernikahan dini. Nah, pernikahan ini juga dampak dari free sex, entah itu married by accident atau hal lain sebagainya. Yang mana jika menikah di usia muda belum ada kesiapan yang matang secara fisik, utamanya pada alat reproduksi dan juga secara psikis. Naasnya, apabila telah berhubungan intim hingga mengandung, kemudian tidak ada tanggung jawab dan memilih jalan pintas seperti aborsi yang sangat berbahaya jika dilakukan sembarangan. Karena selain dapat membahayakan bayi, juga dapat membahayakan sang ibu. Terakhir yaitu ada disfungsi seksual. Terlalu sering melakukan hubungan seksual maupun semacamnya akan menyebabkan disfungsi sosial, yaitu gangguan yang terjadi secara terus-menerus dan menghambat kepuasan fisik atau emosional selama aktivitas seksual, baik pada pria maupun wanita. Contohnya pada pria yaitu ejakulasi dini. Terakhir yaitu gangguan kesuburan. Untuk yang terakhir ini eh, tidak hanya karena free sex atau sebagainya, penyebab dari gangguan kesuburan juga bisa dikarenakan oleh gaya hidup tidak sehat maupun faktor medis lainnya. Contohnya pada wanita bisa mengalami PCOS, sedangkan pada pria bisa mengalami oligospermia. Kemudian apa dampaknya dalam aspek psikososial? Dalam aspek psikososial, seseorang yang terkena gangguan kesehatan reproduksi akan mengalami stres hingga kecemasan, sehingga menjadikan mereka kehilangan arah hidup, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup. Kemudian, terganggunya hubungan interpersonal dan tidak dapat menerima kenyataan diri maupun perasaan bersalah pada Tuhan. Dan tidak dapat dipungkiri juga akan mendapat tekanan sosial disebabkan oleh stigma-stigma masyarakat.
Contohnya, seseorang yang melakukan hubungan seks di luar nikah hingga mengandung akan mengalami stres sebab tekanan sosial yang akan diterimanya. Jika solusi yang diambil adalah menikah dini, ini akan menjadikan anak tersebut terbelenggu di dalam ikatan pernikahan, merasa kecewa pada diri sendiri, dan tidak dapat menerima kenyataan, atau terganggunya hubungan interpersonal sehingga akan menurunkan kualitas hidupnya. Ditambah lagi, stigma masyarakat mengenai seseorang yang menikah di usia muda sebab kehamilan. Maka bagaimana cara kita mencegah hal tersebut terjadi? Jelas yang pertama dengan edukasi. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Bagaimana perilaku sehat dan bersih dapat dilakukan sebagai penanganan untuk mencegah IMS. Lalu penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya setiap pada satu pasangan. Juga pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala. Utamanya, pemeriksaan ini perlu dilakukan oleh pasangan yang akan menikah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk untuk mendeteksi dini kanker reproduksi, karena ini di luar kendali kita sebagai manusia. Terakhir, di sini saya mengambil artikel berjudul Identifikasi Perilaku Seks Bebas 3 Siswa SMK di Kota Surakarta sebagai bahan studi kasus. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan yang pertama yaitu bentuk perilaku seks bebas memiliki berbagai macam tindakan, mulai dari berdekatan, menyentuh bagian-bagian sensitif dari lawan jenis hingga melakukan hubungan seks bebas. Kemudian di sini saya hanya mengambil dampak negatif dari perilaku seks bebas secara psikis yang harus diterima oleh pelaku seks bebas. Antara lain, rasa gelisah, takut, dan khawatir adalah perasaan-perasaan yang dirasakan pelaku seks bebas setelah melakukannya. Lalu, faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas adalah dari internal dan eksternal kehidupan remaja. Faktor internal antara lain berasal dari rasa ingin tahu perilaku seks bebas serta rasa membutuhkan guna memenuhi kebutuhan biologis manusia. Kemudian faktor eksternalnya bisa dari media massa. Nah, terakhir, karena dalam lingkup sekolah, maka upaya yang dilakukan pihak sekolah guna mengurangi perilaku seks bebas dengan melakukan razia handphone. Razia handphone ini dilakukan secara rutin dan berkala, melakukan pembinaan mengenai moral yang dilakukan setiap hari dan sosialisasi mengenai dampak perilaku seks bebas. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan menjadi renungan untuk kita semua dalam menjaga kesehatan reproduksi. Saya cukupkan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.